Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua yang menonton video ini, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, kuat, dan siap belajar ya. Nah, pada video ini kita mencoba untuk bersama-sama mengerjakan suatu praktikum virtual ya. Ini ada di web vet.colorado.edu. Jadi kalau kalian yang mau mengerjakan sendiri itu boleh, bisa banget. Nanti saya akan share linknya di deskripsi. Nah, pada video ini kita mencoba melakukan salah satu praktikumnya, yaitu tentang lanjutan dari video kemarin, yaitu kimia larutan. Nah, jadi sebagaimana kita tahu, kita akan membuktikan salah satu rumus yang sering dibahas ya, yang sering dipakai dalam kimia larutan. Apa itu? Molaritas ya, konsentrasi itu akan berbanding lurus terhadap mol atau jumlah zat larut, tapi dia akan berbanding terbalik dengan volume ya, berbanding terbalik dengan volume pelarut. Nah, yang ini ada zat terlarut. Nah, jadi kita akan membuktikan teman-teman, apakah ini terbukti ya, apakah rumus ini terbukti atau tidak. Nah, kita coba ya. Kita kenalan dulu dengan alat-alat di labnya. Yang pertama di sini ada zat larut yang akan kita masukkan. Nah, ini kita bisa ganti zat larutnya, kita ganti. Ini ada drink mix, cobalt nitrate. Tapi yang akan kita pakai di sini adalah NaCl atau sodium chloride ya. Kita ganti NaCl. Nah, baru di sini kita buat pakai dia dalam bentuk solid saja, nggak usah dalam bentuk larutan, karena nanti agak lebih beda nanti kalau misalkan kita mau pakai yang larutan. Kita pakai yang solid aja. Baru ini ada alat ukur konsentrasi ya. Ini otomatis. Baru di sini kita untuk menambahkan air, ini kita buka keran. Kalau untuk mengeluarkan air kita buka kanan di sini ya. Jadi ini adalah keran keluar, ini keran masuk air ya. Baru ini adalah tingkat evaporasinya, kita nggak usah, ini sama saja tingkat evaporasi itu dengan mengeluarkan air. Jadi nggak terlalu penting ya kita pakai ini. Jadi kita pakai yang ini aja. Nah, cara kerjanya itu kita tentukan dulu larutan yang akan kita pakai ya. Larutan ini adalah larutan natrium klorida. Yang kita pakai adalah NaCl gram dapur. Nah, pertama-tama kita ukur dulu ketika variabel yang diganti itu adalah variabel ini kita kembalikan dia jadi setengah liter aja ya. Nah, setengah liter, oke. Nah, kita misalkan menetapkan jumlah zat larutnya, tapi kita ubah dari volumenya. Jadi ini awalnya kita ukur dulu konsentrasinya berapa. Nah, jelas 0 mol per liter ya. Kenapa? Karena ini tidak ada zat larut di sini ya. Nah, sekarang kita coba percobaan pertama. Ketika NaCl-nya kita gerakkan, kita masukkan di sini larutan, dia membentuk larutan ya. Kita bentuk larutan. Sekarang kita cek berapa konsentrasinya. Nah, konsentrasinya adalah 2,693 mol per liter atau 2,9693 molar. Nah, baru ketika kita ini tetapkan ya, jumlahnya ini kita tetapin, tapi zat larutnya ini kita akan volumenya itu akan kita naikkan. Maka apa yang terjadi? Nah, konsentrasinya akan menurun. Yang tadi 2, sekian menjadi 1, sekian. Nah, kenapa? Karena sebagaimana kita tulis di sini tadi bahwa molaritas itu akan berbanding terbalik dengan volume pelarut. Dimana ketika molaritas naik, jangan dulu. Ketika volumenya itu naik, maka molaritasnya akan nurun ya, karena kan semakin besar jumlah pelarut situ. Nah, sedangkan gimana kalau molnya kita tambahin tapi volume pelarutnya tetap. Nah, kita kembalikan ke semula dulu, remove solute. Nah, kita kembalikan menjadi setengah liter aja. Nah, baru sekarang kita tambahin. Nah, ini kita biarin di sini. Kita tambahin NaCl ya. Nah, kita bisa lihat di situ konsentrasinya akan naik ya, naik drastis. Nah, kenapa ya dari awalnya 1, sekian atau malas 0 itu akan menjadi 2,772. Nah, maka ini bisa kita simpulkan bahwa memang benar ketika mol zat atau jumlah zat itu kita naikkan, maka molaritas itu akan ikut naik ya, berbanding lurus ya. Ingat loh ya, kalau misalkan dalam satu kayak gini itu adalah berbanding lurus, sedangkan kalau dia berada di penyebut itu akan berbanding terbalik. Nah, gitu.
kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita kerjakan di praktikum ini. Silakan bagi yang kalian mau mengerjakan sendiri bisa dibuka di deskripsi kolom di komentar, itu ada saya sertakan link. Nah gitu. Nah jadi kalau kalian mau mengerjakan sendiri silakan, saya sangat memperbolehkan ya. Oh ya, ada satu pertanyaan analisis. Jika seperti ini, kita misalkan tambahin dulu ini. Nah, kalian lihat di sini konsentrasinya ada 3,388. Tapi seandainya ini kita buka kerannya, kenapa dia akan tetap? Nah, ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita endingkan. Nah, kita tidak bahas di sini. Coba dianalisis kenapa ketika kita menambahkan zat larut itu sampai konsentrasi tertentu, tapi ketika volume pelarutnya kita buang, nah dia akan tetap. Nah, ini pertanyaannya, silahkan dijawab dan dianalisis ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.